Baik, kita lanjutkan contoh tadi di video pertama tadi hanya sampai definisi saja. Yang ini kita coba memberikan beberapa contoh yang untuk bisa saudara jadikan acuan gitu ya. Oke, kita coba share screen. Coba ini. Nah, ini coba ini dari contoh-contoh skripsi yang tentunya tidak bisa kita ini ya, mohon maaf tidak bisa buat contoh dalam arti tidak bisa kita kirimkan filenya, cuman bisa untuk ini, bisa untuk acuan saja. Baik, untuk jenis data ini biasanya ini ya, dari kampus lain dia ada 6 bab ya, jadi metode di bab 4. Kalau di kita kan di bab 3 ya, metode sumber data itu 31 itu sumber 31 itu variabel dan definisi operasional, 32 itu populasi dan sampel, 33 jenis dan sumber data, 34 metode pengumpulan data, 3.5 adalah analisis data. Baik, jenis data biasanya data primer dan data sekunder. Tetapi memang ada berapa yang langsung kayak di keuangan gitu ya. Data kan data sekunder. Tapi langkah lebih bagus memang tergantung dosennya ya, tergantung dosennya. Ada yang langsung, nanti saya tunjukkan ada contoh yang langsung, ada yang disajikan seperti ini. Meskipun ini penelitian dari ini adalah data primer, karena dia terkait kuesioner, dia penelitian tentang SDM, manajemen sumber daya manusia. Ini ya, jadi tetap sebaiknya dikasih definisi seperti ini. Data yang langsung, berapa. Nah, tentunya data primernya apa itu tidak sekedar definisi, tapi yang dikumpulkan itu data apa saja. Data primer berupa apa saja itu perlu dijelaskan di bawahnya, tidak cuma seperti ini ya. Sebaiknya memang ada data apa saja, misalkan jawaban kuesioner berupa variabelnya apa, variabel apa. Syukur-syukur ada jumlah variabel ini, ada sekian indikator, disampaikan saja di sini jumlah apa, data primernya apa saja begitu. Terus berikutnya sumber data berupa data sekunder. Data sekunder ini data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Ini adalah, nah ini definisinya nggak ada, malah mestinya ada definisi data sekunder, data yang sudah dikumpulkan pihak lain atau orang lain atau institusi lain. Data sekunder apa saja, misalkan ini data jumlah absensi, kehadiran, atau kalau pemasaran berarti jumlah pelanggan misalkan bisa juga. Terus kalau keuangan udah pasti banyak ya, data ICFD, data direktori direktorinya, terus data annual reportnya misalnya AR-nya gitu, terus ringkasan keuangannya misalkan ya. Jadi ada data primer sekunder, tidak sekedar apa itu, tidak sekedar definisi, tapi primer itu berupa apa saja, sekunder berupa apa saja disajikan. Terus yang berikutnya adalah metode pengumpulan data. Ini bisa melalui wawancara, melalui observasi, atau metode dokumentasi, terus dengan kuesioner. Kalau yang pakai kuesioner berarti wajib ada ini. Terus dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Mungkin metode lainnya bisa juga kalau memang metode tertentu ya, misalkan penelitian kualitatif dengan cara kayak intelijen misalkan, metodenya dengan menyamar ya. Tapi itu masih jarang, masih ini ya, masih di penelitian manajemen atau akuntansi masih tidak ada. Nah, misalnya mau ditambahkan itu boleh asal relevan dengan penelitian saudara. Oke, jadi kalau kuesioner ini sudah pasti, kalau manajemen SDM, manajemen masan pakainya ini, atau akuntansi yang akuntansi keperlakuan pakainya kuesioner seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang ini ya, yang kita lihat yang ini, keuangan atau akuntansi.
Penyajiannya cuma seperti ini aja. Tapi ini coba kelihatannya ada kekurangan, tapi coba kita ini jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengumpulan sampel, oke, pengumpulan datanya. Jenis sumber data, ini jenis data merupakan data sekunder. Mestinya ada definisinya. Ada apa itu namanya? Ya definisi menurut siapa? Data sekunder adalah data bla 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 menurut siapa? Terus baru data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti ini misalkan. Kalau memang saudara tentang harga transfer misalkan ya apa saja, terus tentang misalkan tentang profitabilitas nilai perusahaan gitu ya misalkan. Berarti tentunya dimasukkan di sini. Terus metode pengumpulan datanya, nah ini. Mestinya ada didefinisikan dulu pengumpulan data menggunakan apa, terus tekniknya pakai apa, wawancara atau kuesioner dan lain ada 4 tadi. Disampaikan dulu baru metode Anda pakai apa, itu lebih bagus, lebih lengkap. Tapi memang ada beberapa dosen yang minta langsung saja gitu, langsung disusun ini aja begitu. Ya, ini tergantung di dosen. Tapi nanti saya butuh definisi, terus teknis saudara di lapangan seperti apa. Perkara nanti besok kalau pas proposal beneran itu lah ya enggak apa-apa gitu. Kan ini terkait mata kuliah metodologi. Dan coba satu lagi yang terkait ini SDM sudah, keuangan akuntansi sudah, terus coba yang ini yang apa itu yang marketing. Marketing ini data kuantitatif yaitu data yang sedangkan data. Nah, ini hanya definisi dan tidak ada ini mestinya ini kurang tepat ya, mestinya ada menurut siapa dulu, definisinya menurut siapa dulu, baru data jenis datanya itu berupa apa gitu. Misalnya berupa hasil tanggapan dari kuesioner mengenai variabel ini. Mestinya seperti itu, Pak. Terus metode pengumpulan data, metode kuesioner, tadi mestinya metode pengumpulan data disampaikan apa dulu, baru saudara pakai yang apa, pakai yang metode kuesioner misalkan. Ini terus pakainya skala apa? Skala Likert lah, skala Gatman, skala numerical. Banyak sekali ya, bahkan ada yang pakai line ya, garisan itu si peneliti, si kuesioner, si responden itu tinggal dia di mana nyonteng, terus di senti nih, oh 7 senti, oh 8 senti, atau langsung angka dikasih kotaan suruh menilai 1 sampai 100, ada yang berupa seperti ini. Ini perkembangan dari skala Likert, karena Likert itu ada di tengahnya, Indonesia itu agak suka suka jawaban ragu-ragu maupun cukup maupun sedang, akhirnya dibuat pengembangan dari skala Likert ini dengan 10 poin. 1 sampai 10. Jadi dia pilih mana. 5 juga ada tengah, 6 juga ada tengah. Tengahnya kan 5,5, nggak ada 5,5. Oke, begitu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai contoh. Tadi ada yang SDM, ada yang keuangan dan akuntansi, dan ada yang pemasaran. Oke, saudara bisa langsung mempraktekkan dengan menulis metode penelitian atau jenis dan sumber data Anda serta metode pengumpulannya. Di subbab berapa, berarti 3 dan 3-4. Mungkin kalau untuk kampus lain ya bisa menyesuaikan. Jadi bisa di bab 4 atau bahkan di bab 1. Jadi ada beberapa kampus yang metode penelitian itu di bab 1. Oke, saya kira itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap fokus. Jadi ingat ini langsung biar tidak buang waktu, sudah langsung mengerjakan kerjaan saudara. Tadi ingat kompetensinya apa? Mampu menyusun jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data. Tidak sekedar paham kelebihan kekurangan definisi, tapi saudara mampu menyusun sumber data, jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di minggu depan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.